10 numbers, 4 spots. Shit, what now? Jesus Christ. Clues, numbers. What does that mean? What does that mean? Great book. Yeah, greater pastures. Point in history to watch another die unveils time's great. Guys! It's time. Come on. Yeah. All right. Okay. Yeah, good. Okay. Six. Oh, God! Come on, open! Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak dalam permainan ruangan yang mematikan, di mana setiap teka-teki harus diselesaikan untuk bertahan hidup. Tanpa mereka sadari, permainan ini dirancang berdasarkan trauma masa lalu masing-masing peserta dan dikendalikan oleh organisasi yang bernama Minos. Inilah film berfokus pada seorang wanita muda bernama Joy, seorang mahasiswi fisika yang cerdas. Ia dikenal sebagai pribadi yang introvert, bahkan sering merasa ragu dan malu untuk bertanya meskipun memiliki banyak pertanyaan. Lalu scene berganti di mana film menampilkan seorang pria bernama Johnson, seorang pialang saham yang saat itu dia memberikan untung banyak untuk kliennya. Congratulations, Mr. Ackerman. Di sisi lain, Ben, seorang pria pas-pasan yang bekerja di suatu toko, berbicara dengan bosnya ingin menjadi seorang kasir. Namun, sayangnya permintaan itu ditolak karena kebiasaannya dengan alkohol. Saat Johnson hendak pergi, asistennya membawakan sebuah paket untuknya. Ketika dibuka, paket tersebut ternyata hanya berisi sebuah kotak hitam. Sesampainya di asrama, Joy diajak oleh temannya untuk menghadiri pesta Thanksgiving. Namun, ia memilih untuk tetap berada di kamarnya saja. Saat ia sedang membuka kembali pelajarannya, tiba-tiba ternyata dia hanya bermimpi. Secara bersamaan teman sekamarnya saat itu akan pergi. Saat membuka pintu, ia melihat paket yang ditujukan untuk Joy. Berpindah ke Ben. Saat ia mengisi daftar absen, ia melihat sebuah paket yang ditujukan kepadanya. Ternyata isi paket tersebut sama persis dengan paket yang diterima oleh Joy dan Johnson. Ketiganya berusaha membuka kotak tersebut, dan akhirnya kotak tersebut terbuka dengan sendirinya. Keluarlah kertas yang bertuliskan. Si kertas ini berfungsi sebagai tiket untuk masuk ke ruang misteri Minos. Dan jadilah yang pertama lolos dan dapatkan hadiah sebesar $10.000. Siang pun caang, di mana saat itu Ben sudah berada di halaman sebuah gedung. Yang saat itu dia disapa oleh seorang wanita jangkung lenjang yang bernama Amanda tanpa brownies. Saat memasuki gedung tersebut, dia memberikan KTP dan HP sebagai syarat untuk mengikuti permainan ruang misteri. Secara bersamaan saat Amanda memasuki lift, datanglah seorang pria muda bernama Danny yang juga saat itu dia akan mengikuti permainan tersebut. Sesampainya di lantai 3, Amanda langsung menuju sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan tersebut, Johnson, Joy, dan Mike, seorang supir truk, telah berada lebih dulu di tempat tersebut. Saat itu pula satu sama lain mereka berkenalan. Danny adalah seorang gamer yang ternyata dia telah menyelesaikan 93 permainan ruang misterius seperti ruang panik, enigma, basement, cara kabur, ruang terkunci, kamar Oyo, dan banyak lagi yang pernah ia coba. Yang intinya dia mahir dalam permainan ruang misterius. Dan ia menjelaskan ternyata di dalam situs dinyatakan dalam permainan ini belum ada yang lolos untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan aturan permainan ini hanyalah perlu kabur sebelum waktu yang ditentukan habis. Saat Danny menjelaskan pengalamannya, lalu Ben izin keluar untuk nyebat dulu dan tiba-tiba
Gagang pintu itu terlepas yang ternyata permainan telah dimulai, di mana asa gagang pintu tersebut seperti kunci kombinasi yang memberikan teka-teki. Lalu Danny sangat antusias mencari petunjuk di ruangan itu dan diikuti yang lainnya. I found a star-head screwdriver. That's got to be something, right? Saat Mike memegang buku, Joy membaca sampul buku itu. Dengan pedenya Joy memutar kombinasi itu ke angka 451 yang hasilnya That's pretty cool. Joy telah melakukan kesalahan yang ternyata ruangan tersebut berubah menjadi pemanggang raksasa, membuat semua orang di dalamnya menjadi kepanasan dan mulai panik. Lalu Amanda mencoba bertanya kepada seseorang di balik kaca yang menjadi kecurigaan mereka. Orang tersebut menjawab dengan kata dan nada yang sama. We'd like our hit now, please. Someone will be with you shortly. Said it the exact same way, same cadence, same tone. Lalu Ben mencoba memecahkan kaca itu dengan apar yang ternyata apar tersebut hanyalah plastik. Tetapi saat Joy menyidik-nyidik terdapat sebuah kunci untuk membuka kaca tersebut. Bertepatan dengan kaca dibuka berderinglah telepon tersebut yang mengatakan ikutilah petunjuk yang tertulis agar permainan lebih seru. Get the most out of your game, we recommend following all posted rules. Dan tiba-tiba ruangan ventilasi tersebut tertutup sehingga suhu di ruangan tersebut meningkat drastis, panas dan sesak. Ditambah kipas yang mengeluarkan hawa panas membuat Amanda histeris saat menghadapinya. Joy berusaha membantu Amanda dan memberikan segelas air. Saat Joy melihat tulisan di dinding, ternyata dia menemukan jalan keluar dari ruangan itu dengan menekan alas gelas yang berada di meja. It could be a way out. Maybe, Guys, there's more coasters here. get on the... Saat pintu itu terbuka, Jensen terlebih dahulu memeriksa jalan tersebut. Hey, I think I found a way out. Lalu giliran Amanda memasuki lorong tersebut. Sementara ruangan semakin memanas. Kemudian Joy mencoba menekan alas tersebut menggunakan gelas berisi air dan usahanya berhasil. Sementara itu di dalam lorong, Amanda kembali teringat akan pengalamannya di medan perang. Kenangan tersebut menjadi trauma yang masih menghantuinya hingga kini. It's not real. You're not stuck. You're okay. I'm here. Ternyata air di dalam galon itu memang sudah diukur pas hanya untuk 6 gelas. Namun 1 gelas telah lebih dahulu diminum oleh Amanda. Dan beruntungnya Ben membawa minuman lalu menambahkan pada gelas yang masih kurang dan akhirnya mereka pun selamat. Oh my God. Come on. Let's go. Celeknya si Danny saat sampai di ruangan kedua, dia masih saja menganggap permainan ini hanyalah permainan biasa. Padahal api tersebut hampir merenggut jiwanya. Sementara Amanda dan yang lainnya berdebat tentang permainan ini. Danny menyimpulkan kemungkinan 5 ruangan yang harus mereka tempuh. Sementara Johnson mendapatkan salah satu kunci dari pintu tersebut. Dan sisanya kunci tersebut harus memakai kata yang dirangkai untuk membukanya. Tak berselang lama Mike menemukan petunjuk kalimat yang berbunyi, "Kau tercatat dalam sejarah." Lalu Johnson menyimpulkan nama belakang presiden dengan 7 huruf dan Joy pun menyebutkan nama-nama presiden tersebut seperti Madison, Lincoln, Suryadi, Daryono, dan Wahyudi. Saat Johnson terus mencoba nama-nama yang lainnya, Ben teringat sesuatu saat ia melihat hiasan tanduk rusa. No, what else? Yeah, Jackson. J-A-C. That doesn't work either. It's Rudolph. Did he say Rudolph? Yeah, try Rudolph. Bingo! Look at that. Hey. Dan akhirnya pintu pun terbuka. Ternyata di luar kabin dalam suasana musim salju. Rasa dingin mulai menusuk tulang mereka. Saat Danny mencoba menelusuri tempat itu, Into the great wide open, Danny. Be careful. ternyata itu hanyalah layar. Lalu Whoever did this is an artist. terbukanya lubang-lubang menyemburkan hawa dingin membuat mereka kedinginan. Seperti biasanya mereka mencari petunjuk untuk keluar dari tempat itu dan alhasil Joy menemukan tulisan dalam kereta luncur. Dan Amanda menemukan mantel yang akan dipakai bergiliran sementara Mike menemukan joran di atas pohon.
One coat for 6 people. You know what they're trying. Not gonna work this time, okay? We're gonna share it. Saat Ben berjalan, dia terperosok. Ternyata lubang tersebut telah disediakan dan menjadi salah satu petunjuk untuk mereka. Sementara Mike menggunakan jorannya. Tell me this is something we can use. Don't let it out. You gotta drop it to the bottom. Joy menemukan kompas di kantong mantel yang dipakainya. Kompas itu menunjukkan ke patung beruang yang ternyata di dalam patung tersebut terdapat sebuah magnet. Lalu magnet itu Joy gunakan untuk mengangkat sesuatu di dalam air dan alhasil... Everyone, I found something. What do you got there? Okay. All right. Try it now. Stand back. Stand back. Oh shit. Okay. I'm on the bottom. No, I'm hooked. Here's something. Okay. Sebuah bongkahan es yang berisi sebuah kunci yang tentunya untuk mengambil kunci tersebut harus mencairkan dahulu. Dasar cerita kudu panjang, si Ben yang mempunyai korek dia melemparkan korek tersebut tetapi tak sampai pada mereka. Si Danny pun mengambil koreknya dan tiba-tiba... Thanks a lot. What do you mean he fell through? Akhirnya peran si Danny pun berakhir sampai di sini. Singkat cerita, mereka mencairkan es tersebut dengan panas tubuh mereka. Lalu Mike mencairkan es itu dengan tubuhnya sampai pingsan. No, I got it. I'm okay. I'm okay. I thought of every detail. Dan akhirnya kunci tersebut terbuka. Lalu Johnson mengambil untuk membuka pintu tersebut. Yang ternyata pintu yang terbuka berlawanan arah. What is that? Why not? Ruangan berikutnya mereka memasuki bar biliar dengan posisi terbalik, di mana lantai yang mereka pijak jatuh berkala tanpa aba-aba. Sementara Jason menemukan pintu tanpa gagang. Yang harus mereka lakukan adalah menemukan gagang pintu tersebut. Saat Mike akan mengambil tongkat biliar, tiba-tiba... Lalu Amanda menaiki meja bar dan menemukan brankas dengan kode elektronik 4 digit. Guys, I got a lockbox. Joy menemukan papan puzzle dan mencoba menyelesaikannya. Thanks. Sementara lantai terus berjatuhan membuat adrenalin peserta terus terpacu. Lalu Joy mencoba pindah tempat dengan mencoba meraih tangan Johnson. Tiba-tiba... Saat Joy tersadar, dia menyarankan untuk membalikan kode yang didapatnya. Room is upside down, so the code might be 2. Yeah. Yang jadi piomongan, gagang berupa bola itu disimpan olehnya di kantong celana yang kurang dalam. Dan saat dia meregangkan ototnya... You can do it. Hey, just grab it, okay? Grab onto it! No, stay, okay? Just hold on. No. Dan akhirnya riwayat Amanda tamat sampai ruangan ini. Akhirnya, Joy, Johnson, Ben, dan Mike berhasil selamat dan melanjutkan ke ruangan berikutnya, di mana ruangan itu menyerupai kamar rumah sakit dan mengingatkan mereka persis seperti tempat yang pernah mereka alami di masa lalu, lengkap dengan berkas medis mereka. Mike yang tertimbun di pertambangan, Joy yang selamat dari kecelakaan pesawat, Danny yang selamat ketika keluarganya meninggal karena keracunan karbon monoksida, Amanda yang selamat dari ledakan saat berperang, serta Johnson yang selamat dari kapal karam dan cuaca dingin, dan juga Ben yang selamat dari kecelakaan mobil di mana semua teman-temannya meninggal.
Ternyata pihak penyelenggara mengetahui dengan sangat detail riwayat hidup para peserta. Permainan ini pun dirancang khusus untuk membangkitkan kembali trauma masa lalu masing-masing dari mereka. Berdasarkan data statistik, para peserta dianggap sebagai orang-orang langka karena mampu bertahan hidup dari kejadian fatal sebelumnya. Melalui permainan ini, penyelenggara ingin mengetahui siapa di antara keenam peserta yang paling beruntung. Tak lama kemudian sebuah televisi menyala dan menampilkan petunjuk selanjutnya. Mereka diberi waktu 5 menit untuk menemukan jawaban di dalam ruangan tersebut. Sementara itu Joy mencoba meyakinkan yang lainnya agar tidak mengikuti aturan permainan. Namun Ben berpendapat bahwa setiap gerakan mereka terus diawasi sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Kemudian Mike menemukan petunjuk dari sebuah film ronsen berupa isyarat bertuliskan EKG. Saat Johnson mencari mesin EKG, ia justru menemukan tabung gas beracun. Jika waktu yang telah ditentukan habis, tabung tersebut akan otomatis melepaskan gas mematikan ke seluruh ruangan. Sementara itu, Joy menghancurkan semua kamera CCTV yang terpasang di ruangan tersebut. Kemudian, Johnson menemukan mesin EKG dan menyuruh Ben untuk menggunakannya. Namun detak jantung Ben tidak sesuai dengan yang diinginkan. Giliran Mike yang mencoba, tetapi hasilnya pun tidak jauh berbeda dari Ben. Didorong oleh keegoisan dan kepanikan, Johnson memaksa Mike untuk meningkatkan detak jantungnya dengan menggunakan alat kejut jantung. Oh, you kidding me? Get these away from me! No, look at me, goddammit, look at me! You're gonna kill him! Keceleknya si Johnson, dia terus-menerus menyetrum si Mike hingga Mike pun tewas. Kali ini dia mengubah detak jantungnya menjadi lebih rendah, yang akhirnya pintu pun terbuka. Walaupun dalam keadaan sesak, Joy terus menghancurkan CCTV, yang akhirnya Joy pun terkulai lemas dan namru, sementara Johnson dan Ben bisa pergi ke ruangan berikutnya. Saat Johnson dan Ben memasuki ruangan berikutnya, sifat asli Johnson mulai terungkap, seperti egois, hayang menang sorangan, dan asa pangakangna. Kilas balik menunjukkan kejadian saat ia mengalami kecelakaan kapal karam. Kala itu hanya tersisa dirinya dan seorang temannya dengan satu mantel. Demi bertahan hidup, Johnson nekat mendiskon umur temannya hanya karena mantel tersebut. Lalu mereka menemukan sebuah pintu dan membukanya bersama-sama. Saat pintu terbuka, tangan mereka terkena cairan yang ternyata beracun, menyebabkan pusing dan halusinasi seolah-olah tubuh mereka meleleh. Di balik pintu tersebut terdapat tulisan, "Silahkan pergi, tetapi temukan dulu obat penawarnya." You're melting. You're melting. Akhirnya Ben berhasil menemukan penawar dari racun tersebut dan yang terjadi... Dan akhirnya Ben lah peserta yang bisa selamat sampai ke permainan terakhir. Dengan kaki terluka, Ben berusaha sendiri untuk memecahkan petunjuk dari teka-teki di ruangan ini. Di sisi lain, para petugas pembersih datang untuk membersihkan sisa-sisa permainan tersebut, sekaligus mengevakuasi para korban dari peserta yang telah tewas. Dan tiba-tiba... Breathe, bitch! Sementara Ben sedang berjuang untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Ben berhasil keluar dari ruangan tersebut. Saat tiba di sebuah gudang, ia mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan kuda hitam. Datanglah seorang pria dengan menyatakan hanya Ben lah selama ini yang bisa lolos dari permainan ini. Permainan ini sebenarnya dipesan oleh orang-orang kaya sebagai hiburan bagi mereka yang gabut. Good left on TV. We've known there was something captivating about watching human beings. A box seat for life's ultimate drama. Saat Ben nyebat dan meminta hadiahnya, tiba-tiba... But as I said, you were I get to go home, right? of the Kentucky Derby.
Ternyata si pria kecelek ini tidak mau memberikan hadiah tersebut dan mengerat leher si Ben. Beruntungnya Joy datang tepat waktu dan menyelamatkan Ben yang tererat. Tetapi He's dead. singkat cerita, Joy melaporkan atas kejadian itu ke pihak kepolisian. Sementara Ben dalam perawatan intensif. Saat Joy dibawa untuk menunjukkan tempat tersebut, anehnya tempat itu hanya bangunan terbengkalai tanpa ada sedikit pun bukti tentang apa yang dikatakan oleh Joy. Giant oven, okay, and there was fire. The fire came down from the ceiling. Have you ever seen things that weren't there before? Sengabudah apapun Joy, si polisi tidak mempercayainya karena tidak adanya barang bukti sedikit pun. Saat Joy membaca coretan itu, ternyata tulisan tersebut adalah anagram yang jika disusun kembali menjadi kata-kata dan makna yang berbeda. Saat keadaan kembali normal, Joy dan Ben bertemu di sebuah kafe. Ternyata selama ini Joy tengah menyelidiki kejadian yang mereka alami bersama. Ia membawa clipping berita tentang kematian para peserta. Namun isi berita tersebut tidak sepenuhnya benar. Mike diberitakan meninggal karena serangan jantung, Johnson akibat kecelakaan motor, Danny karena tenggelam, dan Amanda disebut jatuh saat panjat tebing. Karena itulah Joy tidak bisa begitu saja melupakan kejadian tersebut. Terlebih lagi, ia menemukan simbol dari perusahaan itu yang ketika disatukan membuat sebuah titik koordinat di Manhattan. Atas dasar itu, Joy mengajak Ben untuk pergi ke lokasi tersebut. Bahkan ia telah memberi tiket pesawat untuk perjalanan mereka. They're coordinates for an unlisted industrial. I bought us plane tickets. Plane tickets? Sementara X marks the spot. Come on, come on, come on. Where is it? Oh, we found. Okay. Try it on the door. See if it'll turn. Okay. Oh, wait, something up in here. Brace for impact. Precision height. Oh, Terrain. no. Pull up. Come on. Terrain. Ending sim. ternyata perusahaan Mino sedang membuat simulator kecelakaan pesawat yang ternyata kecelakaan tersebut diperuntukkan untuk Joy dan Ben. Film pun tamat. Pesan dari film ini adalah jangan mudah tergiur hadiah besar sebelum tahu resikonya. Kalau dapat undangan misterius tanpa kejelasan, jangan langsung bismillah lalu masuk. Cek dulu, istikharah dulu, baru ambil keputusan. Hidup bukan lomba atau nekat, tapi soal ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan yang paling penting, secerdas apapun manusia bikin jebakan, tetap Allah yang paling tahu jalan keluar. Oke, segitu dulu sob untuk film kali ini. Terima kasih dan bermios.